Hai semuanya, di sini saya akan membahas tentang asas kekuasaan di Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sepanjang sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali amandemen dalam kurun waktu dari tahun 1999 hingga tahun 2002 yang dilakukan dalam sidang umum maupun sidang tahunan MPR. Amandemen pertama dilakukan dalam sidang umum MPR pada 14 hingga 21 Oktober 1999. Amandemen kedua dilakukan dalam sidang tahunan MPR pada 7 hingga 18 Agustus tahun 2000. Amandemen ketiga dilakukan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 1 hingga 9 November 2001 dan amandemen keempat dilakukan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 1 hingga 11 Agustus 2002. Tujuan dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, untuk menyempurnakan beberapa aturan dasar dalam tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan hukum. Yang kedua, sebagai wujud respon pada tuntutan reformasi. Dan yang ketiga, amandemen 1945 dilakukan dengan tujuan untuk mempertegas filosofis, historis, yuridis, sosiologis, politis, dan teoritis negara. Asas manakah yang dianut Indonesia? Apakah asas pemisahan kekuasaan atau asas pembagian kekuasaan? Asas pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya. Mereka berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Sedangkan asas pembagian kekuasaan ini merupakan upaya mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu orang atau lembaga tertentu. Karena jika terjadi pemusatan kekuasaan, maka pemerintahan bisa saja berjalan secara absolut dan otoriter atau terjadi abuse of power. Adanya pembagian kekuasaan dengan tetap ada koordinasi antara bagian, maka terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Asas kekuasaan di Indonesia. Indonesia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, menggunakan asas pembagian kekuasaan. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penerapan pembagian kekuasaan terdiri dari pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan, baik secara horizontal maupun vertikal, tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal sesuai pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pembagian kekuasaan horizontal. Yang pertama ada kekuasaan konstitutif yang dipegang oleh MPR. Kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang yang dimiliki oleh MPR. Hal ini diatur pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, kekuasaan eksekutif yang dipegang Presiden. Kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara ini tertuang pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga ada kekuasaan legislatif yang dipegang oleh DPR. Kekuasaan untuk membentuk undang-undang sesuai dengan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang keempat ada kekuasaan yudikatif yang dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan yudikatif atau kehakiman menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 1945 berbunyi bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Yang terakhir atau yang kelima, ada kekuasaan eksaminatif atau inspektif yang dipegang oleh BPK. Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Disebutkan dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara
diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih sudah menyaksikan video ini.